Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang paling kita harapkan dalam urusan akhirat adalah sedikitnya amalan kita yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang ikhlas mengerjakan amal soleh dengan pahala yang sangat menakjubkan, pahala yang sangat besar, dan semuanya diajarkan melalui lisan mulia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk kasih sayang Allah. Nah, ikhwan fillah, ada beberapa amalan yang ringan tetapi pahalanya sangat menakjubkan. Nah, sebelum saya lanjut, yang belum bergabung di channel ABM TV, mohon untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel dakwah ini supaya lebih berkembang dan kami bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang mungkin akan menjadikan bekal kita di dunia dan akhirat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amalan yang sangat ringan tetapi pahalanya sangatlah besar, menakjubkan, yang pertama membaca satu huruf Al-Quran. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah yaitu Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jika kita ingin mendapatkan kebaikan yang semakin banyak dari Allah, maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan jangan pernah hitung-hitungan agar Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Satu kali membaca Al-Fatihah, pahalanya sangatlah luar biasa, sangatlah menakjubkan. Amalan yang kedua adalah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali seperti khatam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu bila ia membaca sepertiga dari Al-Quran pada setiap malamnya? Dan ternyata para sahabat merasa kesulitan seraya berkata, siapakah di antara kami yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah? Maka beliau pun bersabda, Allahul Wahid As-Samad. Maksudnya surah Al-Ikhlas, nilainya adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menurut para ulama, maksud sepertiga Al-Quran adalah karena Al-Quran terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Sementara surah Al-Ikhlas itu seluruhnya bicara tentang tauhid, maka membacanya surah Al-Ikhlas dianggap menyamai sepertiga Al-Quran karena mewakili salah satu tema besar dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang derajat hadisnya adalah sahih dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai sholat fardu, maka ia tidak akan terhalang masuk surga kecuali kematian. Ayat kursi merupakan ayat paling agung dalam Al-Quran karena seluruhnya bicara tentang sifat Allah yang maha agung
dalam banyak kalimat yang saling melengkapi. Disebutkan bahwa tidak terhalang dari surga kecuali kematian, menggambarkan betapa dekatnya dengan surga sehingga seolah-olah setelah mati langsung masuk surga. Ini akan diberikan pahala seperti ini kepada orang yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu secara rutin. Yang keempat, menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Rasulullah bersabda, man hafidhu 10 ayatim min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Yang artinya, barang siapa hafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal sangatlah besar sehingga banyak orang yang terkecoh dengan tipuan dajjal. Nah, terkecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan terkecoh dengan tipuan dajjal. Maka ikhwan fillah, kita hafalkan 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi agar kita dijaga dari dajjal. Fitnah dajjal adalah sangat membahayakan, tapi itu semua tidak ada apa-apanya jika Allah yang melindungi kita. Maka menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi menjadi kebutuhan kita untuk mempermudah membaca di semua waktu. Yang kelima, memperbanyak istighfar. Dijelaskan di dalam hadis dari Ibnu Majah, derajat hadisnya hasan dan sahih. Rasulullah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan, dari segala kegundahan, serta Allah akan memberikan rezeki padanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bacakan istighfar. Apapun istighfarnya, mau kita mengamalkan sayyidul istighfar lebih baik atau istighfar yang sangat pondok seperti astagfirullah, maka tetap akan menjadikan sebab pahala kita berlipat ganda dan dosa kita akan diampuni. Ada banyak jenis istighfar, yang paling agung dan paling utama yaitu membaca sayyidul istighfar, yang mana sayyidul istighfar sudah dijelaskan dalam video yang lain. Sayyidul istighfar itu adalah kalimat istighfar yang sangat agung, disebut dengan rajanya istighfar. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan istighfar akan menjadikan sebab dosa kita diampuni, bahkan dosa kedua orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sungguh Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Hamba itu kemudian berkata, wahai Rob, dari mana semua ini? Maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, derajat hadisnya adalah sahih. Nah, yang keenam ikhwan fillah, iman sebesar biji sawi akan menjadikan sebab kita mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin, yang artinya orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kemudian di dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji jagung, dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amalan-amalan yang ringan tetapi pahalanya sangat menakjubkan, sangat besar, sangat agung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.